Bundel-bundel pacul-cul Gembelengan Yunggi wapel-cul Gembelengan Wapul dimpang Segane dadi sarapan Wapul dimpang Segane dadi sarapan. Salam budaya, lestari budayaku. Selamat datang di rumah kami di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang kali ini kita akan ngobrol asik banget dengan maestro-maestro musik Jogja. Wah, lama kita nggak bertemu ini. Selamat datang di rumah kami di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dan tentu saja semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar ini? Baik, Sehat selalu. Ada, waduh. Hari ini kita akan berbincang santai. Yang pertama dengan ini yang sebelah kanan saya, kiri saya dulu, Mas Agus Wahyudi. Panjang pakai nama panjangnya nggak ini, Mas Agus Wahyudi Minarko? Iya, Bu. Panggilannya apa ini, Mas Yudi atau Yudi, apa? Bang, Mas ya. Yudi. Oke, dari Kua Etnika. Waduh. Kemudian ada Mas Anon Suneko dari Omah Gamelan dan juga ada Mas Ari. Aduh gimana Mas? Mas Ari Blotong. Ya. Sumarsono dari Kiai Kanjeng. Gitu, Luar biasa. Assalamualaikum. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kesibukannya apa ini Mas di tengah-tengah pandemi yang mungkin banyak keterbatasan yang harus dilakukan ini. Jadi dalam bermusik seperti apa ini? Ya, kegiatan tetap harus jalan terus, Bu, ya. Mungkin kalau memang event-event pentas itu kan mungkin memang tidak ada dulu. Tapi kita tetap berkarya. Kalau saya sendiri kan saya juga ada studio di Jogja namanya Red Studio itu. Jadi saya selama pandemi ini juga mengerjakan aransemen. Kemudian membuat jingle juga seperti itu. Kemudian saya juga membuat konten-konten YouTube, tapi bukan konten YouTube saya, tapi konten YouTube orang lain yang membutuhkan lagu-lagu. Sementara saya baru mengerjakan lagu anak-anak juga. Oh iya, wah luar biasa ini. Mas Anon, apa nih? Oh iya, pokoknya tetap harus beraktivitas. Karena kalau bagi saya obatnya sakit apapun itu ya hanya gamelan. Oh gitu. Jadi tetap kita dalam masa pandemi ini tetap aktivitas bergamelan, bermusik tradisi tetap berjalan dengan baik. Tentunya prokes ya Bu ya. Tetap Iya. memperhatikan protokol Iya, kesehatan betul, ya. iya. Nah ini Mas Ari Blontong apa nih? Oh ya, kalau saya sebenarnya banyak yang saya kerjakan. Jadi ibaratnya saya nggak akan khawatir karena kita mempunyai skill, mempunyai kreativitas. Iya. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan walaupun kita tetap prokes di rumah, tetap kita mempunyai media-media untuk berkreasi. Kalau Mas Anon dia punya gamelan, saya gamelannya elektronik ya. Wah, iya. Nah, itu yang membuat bergairah untuk membuat sebuah tradisional walaupun dengan menggunakan elektronik, walaupun dengan gamelan tidak mirip-mirip seperti gamelan, tapi kan rasanya kan wong Jawa. Iya. Nah, itu yang menjadikan saya menjadi masa pandemi itu tetap berjalan. Tetap gairah, semangat tetap berkarya. gairah. Harus Mas, justru kita punya media yang sangat Iya, luas betul, ya, iya, karena betul. kita sekarang bisa melalui Betul. sosial media gitu Iya. kan, malah justru bisa terpublish lebih meluas gitu. Nah. Dan Betul. irit Bu. Oh iya. Dan irit. Nah, itu yang penting ya, ada keiritan ya. Mengiritan. Oke, nah ini katanya kan kebetulan di Dinas Kebudayaan juga baru ada kegiatan nih semacam kompetisi ya, lomba begitu untuk ilustrasi musik, lomba cipta ilustrasi musik yang tentu saja ini juga bagian dari program pelestarian dan pengembangan budaya. Nah kemudian kalau menurut Mas Yudi dulu nih, sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan karya musik atau lagu begitu, sebenarnya yang dilombakan itu dalam lomba cipta ilustrasi musik ini tuh seperti apa kriteria ataupun syaratnya, karena kan tentu saja yang membuat panduan atau guidance ini kan dari Mas Yudi juga, Mas Anon dan juga Mas Ari begitu. Nah ini kemarin seperti apa kemudian kriteria atau syarat atau guidance yang kemudian masyarakat bisa mengikuti kegiatan lomba ini? Iya. Bu Kadis, jadi yang pertama harus diperhatikan oleh teman-teman semua itu adalah tujuan dari lomba ini, Bu. Oke. Tujuan dari lomba ini kan untuk penguatan budaya Kota Yogyakarta. Citra Citra, ya itu yang harus dipegang dulu. Oke. Nah, kemudian bentuknya ada berupa karya orisinil lagu sendiri. Kemudian kedua bisa mengaransemen lagu anak-anak yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, berangkat dari tujuan itu, tentu saja dalam menggarap lagu kan dibutuhkan semacam kreativitas, itu yang pasti kita nilai. Kemudian yang paling penting adalah orisinalitas. Oke, orisinalitas. Bahwa karya itu penting ya. tidak boleh
mencontoh atau meniru karya orang lain. Iya, jiplak nggak boleh. Iya. Ya. Jiplak nggak boleh ya. Kalau zaman kita sekolah nyontek gitu ya. Nyontek ya. Ngedak. Nyedak. Kemudian yang ketiga tuh otomatis harmonisasi ya Bu ya. Oke. Karena di sini kan nanti mungkin bisa dijelaskan oleh juri yang lain bagaimana meramu harmonisasi yang tepat sehingga bisa membentuk nuansa atau aura musik yang khas kota Yogyakarta seperti Oke. itu. Yang keempat, biar karya itu bisa dinikmati dengan baik, tentu saja membutuhkan penyajian audio yang baik pula. Oke. Itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman juga. Tadi udah ada beberapa kriteria syarat begitu. Sebenarnya yang khas Yogyakarta yang seperti apa, Mas Anon? Ya, kalau kita tahu Jogja, wajah Jogja itu kan ya kita sudah capnya, stempelnya itu kota budaya ya. Jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa kita jadikan inspirasi. Jadi kalau kita punya di Jogja ini sebetulnya secara garis besar ada 5 wilayah. 5 wilayah itu memiliki warna musik tradisi maupun kesenian tradisi yang lain, wujudnya bisa tari atau teater tradisional gitu ya. Nah, banyak sekali yang bisa kita angkat sebetulnya. Yang paling khas selain yang sudah familiar banget itu ya Slendro Pelok Gamelan itu pasti ada ya. Nafas-nafas medianya apapun, kemudian musiknya nih mungkin bisa saja medianya piano atau keyboard, tetapi ternyata presentasinya, melodinya ini, musikalnya ini lebih ke laras Slendro Pelok yang mungkin dikombinasikan dengan diatonik gitu. Itu juga bisa kita ambil. Lalu di Jogja ini juga kaya, saya bilang pola-pola perkusi tradisinya juga Betul, kaya Mas ya. Anon, betul, ya. Kita kan ada sholawatan. Kalau kita ngulik kesenian angguk itu juga terbang rebananya, kombinasinya dengan kendang, dengan sekaran-sekarannya, dengan vokalnya itu kan juga warna-warna khas yang hanya ada di Jogja. Dan gaya Mataram itu yang paling unik. Iya, betul, betul. Belum kalau kita ngomongin jatilan. Ah, Wah, banyak beda. ratusan model jatilan yang mungkin spiritnya yang khas bunyi bende itu kemudian hadir pada musik kreasi ini. Itu sudah menurut saya sudah salah satu salah satu yang bisa kita presentasikan gitu loh. Selain memang wajah Jogja ini, citra Jogja ini, citra budaya Jogja ini bisa kita eksplor lagi melalui pemaknaan situasi kondisi sosial masyarakatnya sekarang ini bagaimana. Kemudian kita bisa mengendapkan apa yang kita bisa serap dari lingkungan sekitar sekarang. Jogja ini sekarang bagaimana toh? Ya, oke. Kemudian kita susun liriknya. Nah, nanti kalau sudah lirik itu kemudian disusun secara apik dengan melodi-melodinya, kemudian diiringi dengan instrumentasi yang bagus, apalagi instrumen tradisinya juga dilibatkan ya, itu Ya, betul. tentu sangat akan merepresentasikan budaya Jogja, itu Nah, pasti. Iya. begitu. Jadi kalau berarti masyarakat itu yang namanya khas Jogja itu kemudian tidak kemudian semuanya alatnya itu tradisional semuanya gitu ya. Tidak. Artinya Tidak. bahwa mungkin Mas Ari bisa menambahin karena beliau juga Iya. banyak bergerak di genre atau musik Iya. yang banyak elektrik ya Mas ya. Iya, benar. Nah, justru bagaimana kemudian aplikasi antara musik tradisional atau alat musik tradisional kemudian dengan yang berbau sudah agak-agak teknologi begitu. Iya. Nah, ini tentunya juga banyak nanti masyarakat yang ikut lomba itu banyak pertanyaan terkait dengan ini begitu. Ya, menurut saya memang Jogja memang identik dengan gamelan ya, pelok, slendro, gamelan keraton, kemudian ada sholawat, ada terbangan dan sebagainya. Kalau saya mengambil dari spiritnya, Bu. Jadi spirit maksudnya oke lah, kita menggunakan media-media elektronik dengan menggunakan mungkin gamelan sampling atau mungkin menggunakan gamelan campuran antara dalam tanda kutip itu instrumen barat yang sudah kita inovasi ya. Itu yang penting bahwa musik itu harus memerlukan sebuah inovasi. Kemudian inovasi itu kita kaitkan dengan ruh. Bagaimana kita mengaitkan spirit dari gamelan itu kita tuang ke dalam bentuk sebuah karya musik dengan ruhnya Jawa, gamelan dan sebagainya, itu pasti akan bisa seperti itu. Dan barangkali mungkin peserta yang akan mengikuti lomba besok itu bisa mengambil, kalau memang dia nggak punya, memang kalau benar-benar gamelan nggak punya dan sebagainya, ngambil ruhnya, spiritnya gamelan. Iya. Dan itu pasti akan sampai bahwa orang akan tahu bahwa
seperti gamelan, tapi instrumennya kok bukan gamelan, tapi ini masuk, ini rasanya rasa Jawa banget. Nah itu yang penting kan menghadirkan, teman-teman bisa menghadirkan rasa Jawanya itu kita hadirkan. Itu mungkin. Jadi yang penting rohnya ya. Rohnya, ya. Bagaimana kemudian Spirit. spiritnya untuk kemudian mampu mengemas sebuah karya musik yang mungkin lebih bisa diterima karena kan kita tuh perkembangan budaya kan sangat dinamis ya. Tentu saja perkembangan musik juga sangat dinamis begitu. Betul. Karena terkait dengan zaman sekarang kan zaman digital, zaman modern dan orang tidak mau repot, orang tidak mau ribet. Sementara orang butuh instan, tetapi dengan instan gitu kalau kita menambah sebuah nilai yang ibaratnya nilai yang plus, itu pasti akan hasilnya juga akan bagus seperti itu. Oke. Tadi udah banyak disampaikan terkait dengan teknis, kemudian syarat lomba dan seperti apa harapan dari karya musik yang diharapkan dari juri maupun dari apa yang diharapkan oleh kita. Nah, sekarang mungkin agak bicara teknis ya. Nanti kemudian itu bentuknya seperti apa ya kalau misalnya masyarakat ingin terlibat atau berpartisipasi dalam lomba ini, bentuknya nanti yang harus mungkin dikumpulkan atau harus untuk kemudian nanti juri bisa menilai itu teknisnya nanti seperti apa nih? Mungkin Mas Yudi. Kalau untuk format lombanya atau formatnya kan dalam bentuk kelompok ini atau bisa dikatakan dalam bentuk ensemble musik. Jadi anggotanya jadi minimal 4 orang. Seperti itu. Kemudian tadi bentuknya sudah di awal saya sebutkan bahwa ada lagu orisinal, kemudian ada juga yang bentuk aransemen. Kemudian ada baiknya memang tidak berupa musik instrumental, Bu. Berarti ada liriknya ya. Karena kan ada pesan-pesan yang ingin disampaikan seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang membuat instrumental juga silakan, tapi lebih baik akan lebih lengkap jika pesan yang disampaikan itu ada bentuk liriknya juga. Apalagi lagu-lagu dolanan yang bisa dipilih itu kan ada lirik dan ada pesan-pesan yang terkandung di dalamnya juga. Seperti itu. Kemudian dalam ensemble itu nanti yang diperlukan adalah audionya saja, Bu. Ya, jadi tidak perlu mengirimkan video, tidak perlu. Jadi hanya audionya bisa berupa MP3, bisa juga WAV dengan kualitas yang layak dengar, jadi penyajiannya bagus juga seperti itu. Syukur-syukur teman-teman bisa memanfaatkan studio-studio pribadi atau apa untuk merekam sehingga kualitasnya bisa terjamin seperti itu, Bu. Ini tadi dicontohkan ya bahwa bisa kemudian juga dengan musik-musik yang selama ini mungkin sudah sangat biasa terdengar di telinga kita ya, karena musik-musik yang dolanan anak itu kan sangat sebenarnya sudah terbiasa kita mendengarkan itu. Nah, nanti kemudian ekspektasinya seperti apa sih kalau misalnya nanti kemudian entah itu di aransemen ulang atau seperti apa ya nanti bentuknya dalam lomba ini apabila kemudian ada masyarakat atau peserta yang kemudian akan mengelola jadi musik-musik yang sudah biasa diperdengarkan kayak misalnya jublak-jublak suweng atau apapun itu nanti seperti apa? Jadi beda ekspektasi dari juri-juri ini seperti apa nantinya gitu. Yang jelas ini kan salah satu tujuannya kan memang untuk melestarikan, kemudian melestarikan tapi yang sesuai dengan zaman sekarang ya. Artinya gini. Konteksnya saat ini ya. Faktanya memang banyak tembang dolanan yang sudah tidak dikenal. Lah, tidak dikenal itu karena bagi generasi milenial itu nggak menarik. Tembangnya tidak salah, tapi cara mengemasnya itu kalau zaman dulu orang mau minum air putih ya pakai gelas tanah liat itu ya, kendi itu ya. Kalau zaman dulu ya itu keren banget ya. Kalau zaman sekarang ya tetap harus botol kemasan gitu kan gitu. Kendi kuno gitu. Orang minum pakai contohnya begitu. Jadi lagu pun juga begitu. Nah, kalau lagu yang bukan yang aransemen, jadi ini kan di sini para peserta itu kan bisa menyajikan ciptaan baru, benar-benar baru. Tapi bisa juga aransemen lagu dolanan yang di dalam Jognisha sudah disebutkan ada jaranan, ada ilir-ilir, jagundur pacul, jublak suweng gitu ya. Nah, itu kan mari kita bikin itu menjadi musik yang fresh. Yang memikat generasi muda. Itu kan tujuannya gitu. Di Jogja ini banyak pendatang, wisatawan domestik maupun mancanegara ya. Itu kadang-kadang kita pertama-tama itu kalau mau menyentuh memang dengan sesuatu yang unik,
yang lain daripada yang lain gitu loh. Perlu kita ketahui juga bahwa tradisi kita ini kan notabene sudah adiluhung ya. Sudah nggak mungkin dikembangin lagi. Ini sudah puncaknya seperti ini. Tetapi zamannya ini ngajak bergerak, seleranya berubah. Ini harus kita sesuaikan. Oke. Berarti tetap bagaimana kemudian bisa mengemas supaya bisa diterima oleh anak-anak saat ini. Iya, ya. betul. Tapi nanti yang dolanan malah jadi sing tua-tua gimana? Karena saking itu menariknya begitu, terus sing dolanan pasti udah anak-anak gitu, tapi sing tua-tua begitu. saya tak ikut ini berarti saya tua atau tidak. Ini rencananya untuk pelaksanaan kaitannya dengan lomba cipta ilustrasi musik itu sendiri nanti rencananya mulai pengumpulan atau apakah ini sudah sudah kesepakatan juri untuk sudah kemudian ada. Dipublikasikan, kemudian nanti sampai kapan batas waktu begitu mungkin bisa diinfokan juga. Kalau pelaksanaannya kan memang pengumpulannya ini kan sudah dimulai ya. Ini kan dari 25 September sampai 25 Oktober. Jadi memang sangat pendek sih sebetulnya. Saya yakin ini pesertanya ini begitu mendengar ada lomba gini ini, wah ini pasti pada antusias sebetulnya gitu loh. Nah, kemudian nanti proses penjurian tentu saja setelah selesai dikumpulkan tanggal 25 selesai dikumpulkan, kita tanggal 26 ini mulai menilai. Nah, kita mulai Oktober. Oke. 1 bulan berarti. Iya, 1 bulan untuk mengumpulkan mungkin berproduksi ya. Nah, karena Butuh ini harus karya baru kan? Harus karya baru soalnya. Ini butuh waktu berapa lama untuk kemudian menilai dari proses paling ini? ini 1 minggu terjadwal 1 dari minggu tanggal ya. 26 Oktober sampai 31. Ya, tidak ada 1 minggu sebetulnya. Tapi ini waktu yang kami rasa cukup dan menantang juri ini untuk bekerja keras untuk menilai dalam waktu yang cukup singkat. Nah, gitu. Pesertanya lebih dari 30, ayo Idan. Wah, kayaknya nggak mungkin kurang dari 30 deh ini. Iya. Bisa menambahkan sedikit Ya, silakan. Jadi untuk teman-teman calon peserta yang memang tertarik ya. Jadi ini lomba yang kali ini itu pandangan saya itu agak berbeda dengan lomba-lomba festival musik yang lainnya. Oke. Jadi Apa bedanya ini? di sini itu bukan adu skill atau adu kemampuan. Bukan. Jadi bukan adu kemampuan atau teknis bermain. Oke. Jadi kita tapi benar-benar adu seperti yang dikatakan Mas Anon, kita membuat kemasan lagu, aransemen lagu yang mudah dinikmati, Easy listening ya. easy listening ya, Ringan. kemudian ringan dan mencerminkan citra budaya kota Kota Yogyakarta. Yogyakarta. seperti itu. Justru yang lebih gampang gitu kan didengar, Iya. kemudian Iya. itu kan gampang diapalke ya. Kemudian juga yang ringan-ringan tuh malah justru yang dibutuhkan untuk Iya. kondisi Betul. saat ini gitu. Jangan yang berat-berat lah gitu. jangan, Jadi iya. poinnya apa nih? Makanya gini, Poinnya yang jadi ingin ciri iya. musik itu bisa enak atau tidak enak. Ibaratnya kita lewat di stasiun, lewat di mungkin di Bangjo atau Iya. di lampu merah atau di mana, begitu ada musik, kita sampai rumah itu sampai apal. Nah itu yang Itu perlu. berarti musik yang memikat ya. Yang memikat. Terkesan ya, Iya. mengesan ya. Ya. Nah, Karena musik mempunyai ibaratnya nek corone, aku wong teori musik mempunyai gelombang jenenge gelombang delta. Wah, Nah, delta ya. delta kan. Delta itu musik nggak usah perlu diapa-apakan, kalau dia sudah masuk di otak bawah sadar itu sampai ke rumah itu pasti hafal di sini sudah masuk. Oke. Nah, itu yang Nah, itu yang perlu strategi itu. perlu strategi itu. Ya. berarti itu poinnya dari juri-juri bagaimana kemudian nanti bisa memilih ya, Iya. memilih Iya. karya-karya yang tadi disampaikan Iya, oleh betul. mas-mas gitu, Iya, mas-mas. Resikonya membuat karya yang terlalu kompleks. Tantangannya adalah bagaimana karya yang rumit itu, wah rumit, tapi didengar dengan mudah. didengar dengan mudah. Nah, itu itu. kan Iya. ya ini makanya ringan, Ah. kemudian enak didengar atau aja. yang ringan enak didengar dan Ada tak yang- terlupakan gitu kan. Ada yang Mengena bikin dan sampai mengena. setengah Mengena mati. kan? Yang jelas sih terkesan bisa terkesan gitu, mengesankan ya. Iya. Itu Padahal yang penting. bikin setengah mati ya itu Iya. ya. Tapi Iya. ternyata outputnya itu malah sebenarnya sesuatu yang ya memang yang dibutuhkan saat Iya, ini betul. seperti itu. Betul. Gitu. Oke. Dan kita tidak ada pembatasan genre di sini. Bu. Jadi malah itu tantangan untuk para teman-teman peserta bagaimana kita menggabungkan genre-genre musik yang ada dengan warna-warna musik tradisional itu tadi. Jadi bisa mungkin teman-teman yang suka musik jazz atau Iya. memang kegiatannya di musik jazz. Mungkin ya itu nanti ada Iya, sentuhan-sentuhan sangat malah mungkin. hal itu yang kita harapkan. Iya, Justru kita harapkan itu ya itu. nanti keunikannya itu ya. Itu yang Iya. namanya ibaratnya ditambahkan sebuah inovasi. Iya. Betul. Dan Oke, oke. inovasi bukan berarti teknologi, bukan berarti musik, tetapi inovasi adalah bagaimana cara mengemas sesuatu karya seni itu, karya musik itu menjadi sesuatu yang memang, aduh,
wah iki. Nah itu loh. Nah, itu kan susah itu. Nanti Tantangannya di situ, Bu, nanti tantangannya. jangan-jangan jurinya lagi juga gitu. Nah, kita sudah mempersiapkan juga ya. Iya. Toh? Dan saya rasa ini juga mewakili apa ya? Jogja ini multicultural ya. Nah, Jogja Ya, ini multicultural. terbuka. Ya mari kita cerminkan dalam musik ini gitu loh. Betul. Genre apapun mungkin genre bisa apapun, ya. bisa diramu. Ada dangdutnya sebentar, Betul. kemudian lari Iya. jadi reggae, Iya. tapi tetap Jawa gitu, tetap Iya. citra ini Jogja. menarik, ini Iya, menarik. Justru, betul. Justru gini, ini kan ada pesan ya, ada pesan. Artinya bagaimana kemudian bahwa karya-karya musik nantinya yang kemudian terkirim di kita, kemudian ini menjadi ya istilahnya yang terbaik begitu, itu kan harus menunjukkan menjadi identitas. Jadi kan bahwa kita itu mempunyai sesuatu yang berbeda begitu. Jangan kemudian nanti kan outputnya musiknya podo karo sing daerah kono tapi kan harus tetap identitasnya Jogja itu kan terwakili di sini begitu loh. Justru ada di sini. Nah, ini Harus ikonik berarti kalau ya. Jadi nanti itu gimana itu nanti penilaiannya, apakah menjadi sangat complicated gitu, rumit atau itu gimana nanti? Yes, pokoknya itu ya kerja kita ya, kerja kita. Kita sangat menunggu itu. Kalau yang hanya biasa-biasa saja ya tetap kita nilai, Ya, tetapi Ya. kita tuh mencari yang khas citra budaya Jogja, tetapi juga yang inovatif. Ya. Oke, Itu loh, oke. inovatif. Ya, Tentu saja betul. dengan kreativitas Kreativitas, yang tinggi ya, Kreativitas ya. Justru itu, dan ini memang pesertanya memang boleh dari kalangan usia berapapun atau ada batasannya gitu kalau untuk Ini usia? kalau soal usia yang Segala jelas usia. segala usia yang Segala penting usia. itu ada kartu identitas dari yang masyarakat, yang masyarakat Kota Yogyakarta Ya, gitu. betul. Nah, ini saya pengen mendengar juga meskipun ini maestro-maestro musik, tapi saya kok jadi kepengen mendengar sih suaranya juga. Waduh, Wah, ini tes ini. Oke. Aku mau nyanyi apa ya? Mendengarkan bagaimana kemudian maestro musik itu juga bisa kemudian siapa tahu nanti dalam pas nembang atau nyanyi ada pakai apa gitu, jadi sesuatu yang beda gitu. Saya bawa ini- biola kok itu. Oke deh, kita tunggu dulu. Nanti mungkin saya akan mendengar secara langsung, dan juga nanti pemirsa juga akan mendengarkan bagaimana maestro-maestro kita juga akan nembang ataupun bernyanyi untuk mengawali lomba cipta ilustrasi. Jaranan jarane jaran teji sing numpak dorobei sing ngiring para abdi cecek nom cecek gong jarane mlebu ning guru. Oke, nah ini tantangannya. Waduh, tantangan dalam setiap obrolan kita. Ayo nih, Mas. Aku ya, Kita aku ya. mau ini kolaborasi nih. Oh. Kayaknya kolaborasi. Ada yang nyanyi, ada yang dengar Iya. musik. Ini monggo mau. Ini Bu enggak Kadis ikut loh, Bu Kadis. Ini nggak tahu loh ini. Lagu dolanan anak Aku saya ini. intro ya. Ya. Teng 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 teng. Wah. Gundul gundul pacocol gembelengan nyunggi nyunggi wakekel gembelengan wakung limpang segane dadi sakar wakung limpang segane dadi sakar ceng 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 ceng. Wah, menarik ini. Sebenarnya apa sih dari nilai-nilai, kan tentu saja kita tuh syarat ya kalau tembang atau lagu-lagu yang dari Iya. dolanan anak itu kan selalu sebenarnya tersirat nilai-nilai yang ingin disampaikan begitu. Iya. Nah, kalau menurut Mas gitu. Mas Ari, Mas Ya, Anon, Mas Yudi. kalau ini secara universal dulu ya. Oke. Jadi kebetulan tembang yang kami pilih ini semuanya sebetulnya hanya tidak jauh dari ajaran etika, ya budi pekerti gitu loh. Bahkan di sini ya, kalau Gundul Pacol ini maknanya kalau menurut sumber-sumber yang saya dapat bahwa pemimpin yang baik itu pemimpin yang punya mata yang bukan pemimpin yang hanya punya mahkota dan kedudukan, tetapi punya mata untuk melihat kesusahan rakyat, punya telinga Ya. untuk mendengarkan nasihat, gitu kan? Ya. Nah, dan lain sebagainya. Artinya pemimpin yang memang harus memiliki
kepekaan ya Ya. terhadap apa yang dibutuhkan rakyat seperti itu. Contohnya, ini hanya salah satu pemaknaan saja. Nah, Berarti- kalau nggak punya itu, Heeh. ya hancur semua. Berarti itu pesan untuk pemimpin berarti ya? Iya. Padahal gini, pemimpin ini itu bisa masyarakat pemimpin semua keluarga. bisa jadi pemimpin. Iya. Baik di keluarga Iya, masing-masing betul. begitu Betul kan. itu, Bu. Justru ini nilai-nilai Iya, yang sangat luar betul. biasa Tidak- dari sebuah ya. Jadi gini, kita berharap juga bahwa nantinya dalam cipta ilustrasi musik ini, lomba cipta ilustrasi musik ini juga akan tumbuh ya, tumbuh dan akan banyak kemudian Iya. tembang-tembang atau musik-musik yang kemudian bernuansa dengan nilai-nilai budaya yang sangat Iya. luar biasa yang kemudian bisa menjadi tuntunan Iya, bagi betul. masyarakat. Betul. Karena tadi dengan poin-poin yang sudah disampaikan lebih enak Iya. didengar, Enak didengar, ringan, tapi ringan. makna dengan Maknanya nilai-nilai. itu iya, Itu jadi loh. langsung mendengar tuh langsung, oh iya ya ajarannya Nah, tuh kira itu. gitu. Misal lagi jaranan. Mm-mm. Jaranan, jarane. Oh, biolannya ndi, Mas? Ayo. Jaranan, sebro. Mas ada aja ning pinggir jalan ya. Ya. Jaranan, jarane. Jaran peci. Jaranan, jarane. Jaran peci. Sing wakara bei, sing ngiring para mantri. Cek nang, cek nang. Srek-srek turut gadebuk krincing gadebuk krincing rok gadebuk krincing gadebuk krincing rok gadebuk jaranan jaran tadi wah itu kamu Ah, oh gitu. Kami juga berharap nanti hasilnya Iya. teman-teman peserta itu juga seperti Iya. itu. Nah ini terakhir nih sebelum kita akhiri untuk acara ngobrol santai hari ini karena keterbatasan waktu juga. Saya tahu mas-mas ini punya kesibukan yang sangat luar biasa. Mungkin harapannya dari lomba cipta ilustrasi musik ini dari Mas Ari dulu yang Ya. paling pojok, yang paling muda. Jadi gini, ibaratnya sebuah karya musik, karya seni itu adalah jadikan itu bukan hanya sebuah, mungkin kalau tontonan ya sudah kita setiap hari kita nonton, tapi yang penting adalah tuntunan. Karena apa? Memang tuntunan itu saya pikir untuk di saat zaman sekarang itu penting. Untuk bisa sebuah karya musik itu menjadi sebuah tuntunan, sehingga bisa memberikan kepada para muda-mudi atau para pendengarnya bisa minimal dia bisa menghargai dengan apa yang sudah disampaikan dengan tuntunan lagu itu tersebut. Oke, terima kasih Mas Ari. Mas Anon. ya kalau bagi saya Kak, dengan lomba ini akan lebih mendekatkan lagi masyarakat baik yang di Jogja maupun yang di luar Jogja terus datang ke Jogja. Ini makin dekat dengan citra budaya Jogja. Jogja itu sekarang kan sudah bergerak sedemikian jauh ya. Ya. Salah satu wujud perkembangan budaya yang dinamis ini adalah kreativitas musik yang ini. Ya, Nanti hasil dari ciptaan ini yang kemudian bisa ternyata Jogja ini apa-apa bisa diramu ya. Antara tradisi dan modern ternyata bisa digabungkan gitu loh. Bisa dimaknai kembali. Nah, ini harapan saya produk-produk musik yang nanti bisa kita apresiasi dalam lomba ini nantinya akan semakin menumbuh kembangkan kesadaran kita dalam melestarikan budaya. Secara luas tidak hanya budaya Jogja Budaya nantinya. Jogja, ya. Budaya Nusantara ini. Nusantara. Jadi dari Jogja untuk Nusantara, untuk Nah. dunia kan itu. Oke. Mas Yudi terakhir. Kalau saya lomba ini adalah kesempatan yang baik Oke. untuk teman-teman untuk berkreasi dalam hal musik. Jadi jangan disia-siakan, entah itu yang baru belajar atau yang memang sudah profesional bermain, nanti lewat mereka sanggar-sanggar musik atau kelompok-kelompok musik. Jadi jangan sampai tidak mengikuti lomba ini. Jadi lomba ini adalah kesempatan teman-teman untuk berperan aktif juga untuk mengembangkan musik di Yogyakarta. Oke. Sehingga akan timbul warna-warna baru, timbul pemahaman-pemahaman baru, timbul aura-aura, nuansa-nuansa baru yang akan memperkaya musik budaya di Yogyakarta. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk ikut, yang jelas itu Bu. Oke, aduh, menarik sekali dan sebenarnya masih banyak ingin yang diobrolin, tapi karena keterbatasan waktu, ini luar biasa. Pasti akan banyak yang pengen lebih memperdalam bagaimana sih musik-musik yang kemudian berkembang saat ini. Sebenarnya kan kalau kita bicara musik,
kita tidak mengenal batasan ruang dan waktu ya, bagaimana Betul. kemudian dinamis sekali sesuai dengan perkembangan zaman. Dan satu hal yang menarik adalah bagaimana nanti bahwa lomba cipta ilustrasi musik ini bisa menjadi tuntunan juga bagi pelestarian dan pengembangan budaya yang ada di Kota Yogyakarta, dan tentu saja memperkuat citra budaya yang ada di Jogja. Terima kasih, sampai Terima jumpa kembali kasih. dalam obrolan santai bersama kami Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Cuplak suwang, suwang ngeteng kelenter, mambuk ketundung kutel, apa lera lere sopong guyu delik ake sir, sir pong delik kosong sir, sir pong delik kosong. Cublak-cublak suwang ngeteng gelenter, mambu ketundung gudel, paempong lerak-lere sopong guyu ndelekake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong sir.